Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semuanya. Berjumpa lagi dengan saya pribadi di acara Kolbun Salim NTV dan MDSRA Banyuwangi bersama Dai Muda. Kali ini saya mengawali pertemuan yang perdana di bulan Syawal ini yang pertama adalah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin pada pemirsa semuanya. Mohon maaf kiranya hanya bisa disampaikan lewat media ini karena sedikit banyak apa yang kami tampilkan tak luput ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih pemirsa semuanya. Kali ini saya Syam memimpin pemandu acara Kolbun Salim dengan tema yang sedikit menggelitik, yaitu tentang walid dan fenomenal para pengamal tasawuf palsu. Begitulah yang fenomena-fenomena yang terjadi di siang hari ini. Kami datangkan seorang narasumber yang menguasai di bidangnya sebagai pakar. Nanti kita tanya-tanya keilmuan dari beliau, kita sapa beliau. Assalamualaikum Yai Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Tambah tampan aja. Biasa habis Idul Fitri. Senyumnya ini loh. Habis Idul Fitri ya? Iya. Kayak plong semuanya. Iya, semuanya. Ya Aid itu kan ya kembali. Kembali Fitri itu sebagian ulama mengatakan fitri adalah suci. Walaupun sebenarnya makna fitri itu sendiri itu bukan suci, tapi fitri adalah sarapan. Fitar ya. Itu sarapan. Iya. Terima kasih Yai. Kita akan berbincang-bincang dengan tema yang sudah kita rencanakan. Iya. Kita jelaskan kepada masyarakat, yaitu tentang walid yang viral, sedang viral. Jadi walidnya itu, tapi yang intinya nanti kita bedah, yaitu tentang fenomena tasawuf palsu. Yai, apa sih? Kenapa walid itu sebenarnya gelar apa sih walid itu? Walidnya itu. Kok ada orang menamakan walid? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadil insani mudghah idza salukhat salukha sa'iru jasadi kulluh wa idza fasadat fasada sa'iru jasadi kulluh ala wa hiyal qalbu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa nasional televisi dimanapun berada, para guru, para alim, para kiai ingkang tansah kawula hormati lan kula mulyakaken, pimpinan cabang Majelis Dzikir dan Salat Rijalul Ansor Kabupaten Banyuwangi, tak lupa pula sahabat kita, host kita pada sore hari ini, Kang Syamsul Arifin. Dari namanya aja sudah sangat luar biasa ya. Gawat sudah ini. Sudah lebih dari lebih ini. Core of the core. Ya. Core of the core. Nah, tema kita sangat menarik ya. Memang sesuatu yang sangat viral itu memang menarik untuk bicarakan ya. Tentang film bid'ah, di mana di sana ada seorang tokoh
pemeran utama yaitu si Walid itu. Bergelar Walid. Bergelar Walid ya. Bergelar Walid. Tapi ini bukan Walid abahnya si sahabat Khalid ya. Oh iya, Khalid bin Walid ya. Karena Khalid bin Walid. Ini sebenarnya gelar itu ya boleh apa saja, mau digelar ya apa saja juga. Apa maknanya Walid itu? Walid kan artinya kan bapak. Apa? Romo, kalau kita itu abah itu sama aja sebenarnya. Walid itu abah, romo, bapak. Ini memang digunakan untuk tokoh-tokoh yang dianggap sebagai panutan, dianggap sebagai orang yang bisa menuntun seseorang, sebagai seseorang yang dianggap soleh, sebagai orang yang dianggap guru, sebagai seorang yang dia yang sepuh-sepuh gitu ya. Nah kemudian santri-santrinya karena dia diberi gelar Walid, maka santri-santrinya diberi gelar Walad kan begitu ya. Aulad. Ya, Walad atau Aulad seperti itu. Jadi fenomena seperti ini sebenarnya bukan fenomena lama itu ya, sudah sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu kala, sejak zaman sahabat, praktek-praktek ini kan sudah ada, hanya saja ketika zaman sahabat karena ada pantauan Rasulullah SAW secara langsung, maka sahabat-sahabat ini bisa langsung memperbaiki diri dan sebagainya. Kemudian berkembang lagi di zaman tabi'in, sampai kepada literasi-literasi yang bisa kita temukan itu seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin Juz 3 yang mengatakan waqad yadharu. Kadang-kadang memang muncul ya orang-orang yang orang-orang yang bukan aneh sebenarnya, orang-orang yang tampil di hadapan masyarakat dengan pakaian-pakaian dan simbol-simbol religius, pakaian ulama, pakaian ustadz, pakaian kebesaran dan sebagainya. Nah, terus kemudian memimpin beberapa orang jamaah, beberapa orang santri dengan doktrin-doktrin yang sebenarnya adalah jauh menyimpang daripada syariat. Hal ini disebabkan karena memang ketika berbicara agama itu memang sangat mudah untuk menarik masyarakat gitu ya. Memang sangat mudah untuk masyarakat. Karena masyarakat ingin mencari kedamaian hati. Apakah memang betul masyarakat mencari kedamaian hati sebenarnya? Atau mungkin ada sesuatu hal yang lain di masyarakat kita? Kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu. Yang jelas itu berawal dari ketidaktahuan masyarakat atau kejahilan masyarakat. Dan hal inilah yang harusnya menjadi tugas utama daripada ulama warasatul anbiya, menjelaskan realita yang sesungguhnya, substansi agama yang bagaimana, ajaran ini seperti apa dan seterusnya. Apalagi soal tasawuf, di sana kan ada doktrin-doktrin yang sifatnya diawang-awang. Doktrin-doktrin yang sifatnya itu takhayul. Doktrin yang sifatnya adalah berada di dalam alam khayalan dan seterusnya. Membuat orangnya, pelakunya menjadi berimajinasi. Ya, akhirnya berimajinasi. Macam wali. Ya karena bagaimanapun guru-guru seperti ini biasanya suka berbicara yang gaib-gaib gitu. Oh gitu. Bicara yang gaib-gaib. Wah, karomah, keistimewaan dan sebagainya. Dan rupanya apa yang diindikasikan oleh Imam Ghazali itu benar. Bahwa tujuan mereka itu adalah lil jah, lid dunya, lit tahbib, bahkan li ajli fujur. Li ajli fujur bukan li ajlillah. Pelampiasan syahwat berarti. Ya, pelampiasan. Termasuk kita ini juru-juru dakwah ini. Nah, ini ada potensi. Ada potensi. Makanya di kita itu dipertanyakan, kamu tuh dakwah ilallah atau dakwah ila anfusikum sebenarnya itu. Kamu tuh ketika dakwah itu kamu ingin mengajak orang itu dakwah menuju kepada Allah atau supaya mereka itu tertarik kepadamu. Mengagumi kegantengan kita. Mengagumi kegantengan, mengagumi kepandaian, apalagi kita kan ganteng-ganteng. Nah, apalagi ganteng. Teman kita juga ganteng-ganteng. Nah, ya itu makanya. Makanya kita banyak sekali pertanyaan. Makanya disinilah hadirlah ilmu tasawuf, ilmu sufi. Ini digunakan, diupayakan dalam rangka untuk tazkiyatun nafas, membersihkan dari sifat-sifat yang seperti itu tadi. Soal praktek-praktek yang ada, misalnya mencium tangan, mencium dada, dan mencium baju, terus kemudian yang lain sebagainya, sebenarnya itu
tidak ada larangan di dalam agama, karena proses tabarruk pun juga ada di dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang dilarang itu adalah hulu berlebih-lebihan. Jadi situ. Jadi gini ya, ada nggak tokoh atau praktek-praktek tasawuf yang palsu? Kami minta jawabannya setelah yang satu ini ya. Oke. Insyaallah. Pemirsa, lanjutkan pembahasan yang seru juga ini ya. Karena sekarang banyak orang yang ketika sumpah menghadapi dunia yang serba ribet ini pelariannya ke tasawuf. Yai, langsung lagi ya. Ini tadi. Ada nggak praktek-praktek zaman dulu aja? Kalau sekarang saya juga nggak tahu. Takutnya suudzon antara suudzon atau husnudzon ini sekarang repot ya. Kalau dulu kisahnya aja, gambaran-gambaran orang yang sebagai pengamal tasawuf palsu dan tokoh-tokohnya. Dan tujuannya untuk apa? Mohon monggo. Nah, ini sebenarnya sangat sulit ya, kalau bicara untuk menunjuk nama ini sangat sulit sebenarnya ya. Tapi ada kisahnya? Ya ada beberapa kisah tapi kisah-kisah ini seringkali tidak menyebutkan nama ya. Karena mungkin karena mungkin masih husnudzonnya itu, husnudzonnya tadi, atau mungkin husnudzonnya beliau itu hari ini seperti itu, mungkin besok dia bertobat dan sebagainya. Jadi begitu. Sebagai satu contoh, dulu pada zamannya Syekh Abu Yazid Al-Bustam, itu dulu ada seorang yang sangat terkenal, sangat viral. Jamaahnya banyak, majelisnya selalu dihadiri oleh ribuan orang, sehingga memancing Syekh Abu Yazid Al-Bustami rasa penasaran. Kayak apa ini? Kayak apa ini orang kok terkenal. masyhur bener ini namanya ini. Sampai namanya ditulis di truk-truk juga. Namanya ditulis di truk-truk itu, dibuat meme dan sebagainya. Setiap kali memenya keluar pasti viral, terus terusnya. Ada apa sebenarnya ini? Apakah beliau itu benar-benar seorang waliullah kira-kira gitu, seperti itu. Akhirnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengajak salah seorang santri untuk berkunjung ke majelisnya beliau itu. Akhirnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu hadir di majelisnya, hadir di masjidnya beliau sambil menunggu si yang terkenal ini, si viral ini masuk ke masjid itu. Kemudian sebelum masuk masjid atau kila waqala, ada yang mengatakan sebelum masuk mihrab, ada yang mengatakan setelah masuk mihrab. Itu si yang terkenal ini tadi, si seorang laki-laki terkenal ini tadi meludah ke arah kiblat. Meludah ke arah kiblat. Itu meludah hanya yang tipis atau yang ya meludah ya, kita nggak tahu ya meludahnya seperti apa. Iya. Tapi hubungannya lebih ke apa itu ya? Nah, kemudian meludah ke arah kiblat. Seketika itu pula Syekh Abu Yazid Al-Bustami langsung berdiri tanpa pamit pergi. Ayo mulai gitu kepada santrinya. Ayo mulai. Ada wali syaitan. Ini adalah walinya setan. Setegas itu kata-katanya. Langsung enggak ada ngeleng-ngeleng. Ya, karena kemudian beliau menjelaskan kenapa disebut walinya setan. Tidak mungkin waliullah itu merusak sunnahnya Rasulullah. Tidak mungkin. Tidak mungkin merusak sunnahnya Rasulullah. Mana pernah Rasulullah itu meludah ke arah kiblat? Tidak pernah. Padahal Rasulullah itu mengajarkan kalau meludah ke arah kiri kan begitu. Meludah ke arah kiri, bahkan di dalam sholat pun boleh meludah sebenarnya, tapi ke arah kiri. Lah kok ini ada orang ngaku waliullah meludah ke arah kiblat. Bayangkan hanya soal meludah loh ini. Iya. Belum lagi yang lainnya. Sementara sekecil itu ya. Sekecil itu dipermasalahkan. Sekecil itu dipermasalahkan oleh hubungannya kan? Hubungannya ada tahdibul akhlak, ke adab. Walaupun ludah itu bukan najis ya. Walaupun ludah itu bukan najis, tapi tak pantas itu dilakukan. Nah, jadi terus lantas bagaimana dengan orang yang mengaku ahli sufi, terus kemudian suka nongkrong sambil jigrang di warung-warung dan sebagainya. Itu berarti namanya apa tuh ya? Ya, tidak tahu. Kalau orang yang gaya-gaya tasawuf itu namanya mutasawwif. Mutasawwifin itu orang yang bergaya tasawuf, berpakaian tasawuf, berbicara seperti orang ahli sufi, tapi sebenarnya gitu ya mungkin bisa jadi seperti itu. Ya jadi seperti itu. Tapi sesungguhnya
Dia bukan ahli tasawuf, dia hanya ingin dikagumi orang saja. Dan dia berimajinasi sebenarnya. Dia berimajinasi sebagai orang tasawuf. Nah, makanya bagi sebelum kita terjun kepada ketasawufan itu sendiri, ya dipahami dulu lah apa hakikat tasawuf itu sendiri itu seperti apa. Jadi supaya masyarakat ini tidak mudah terbujuk, tidak mudah tertipu oleh mutasawwifin palsu ini tadi. Mutasawwifin itu kan orang-orang yang berpura-pura itu, orang berpura, atau ada mungkin sebagian orang kita dikritik. Itu saya baca di dalam Nurun Ilahiyun li Ahli Sufi. Syekh Mu'tamar As-Samis beliau mengatakan bahwa cahaya ilahi yang dipancarkan oleh ahli sufi itu yang pertama menjernihkan hati dan akalnya dari semua hal yang yang bertentangan dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Makanya dari itu bisa jadi ahli tasawuf itu adalah mereka-mereka yang mungkin pakaiannya ya pakaian petani, tapi ya mereka itu menjaga kehalalan pertaniannya, menjaga hak-haknya sebagai seorang petani dan sebagainya. Terus kemudian karena ada cerita-cerita yang bombastis tentang ahli tasawuf, tentang karomah tadi itu. Kita kan banyak sering mendengar karomah itu. Karomah itu sering mendengar. Toh padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Aulia, belum mengatakan bahwa karomah itu, kita pernah bahas itu kalau nggak salah ya. Karomah itu bagi seorang wali itu seperti head bagi seorang perempuan, memalukan. Kok malah ditampil-tampilkan? Malah ditampil-tampilkan, malah diviral-viralkan. Ini seperti apa? Waduh, ini bagaimana ini? Ya biar mungkin kagum. Ya itu tadi, dia dakwatu ilallah atau dakwatu ilan nafsi. Misal saya ngerogos saya keluar emas gelang langsung tak berikan wanita cantik. Kan masih kagum-kagum. Nah, ya terganggu-kagum pasti itu. Wah, ini Walid. Saya Sayyidil Walid. Mas saya ingin dinikahi dong kan gitu. Nikah batin apa nikah dohir? Nah ini ya. Nah, ini harus kita bahas. Ini harus kita bahas. Nikah batin itu yang gimana tuh ya? Kok ada istilah nikah batin itu kan namanya batin. Batin ini sesuatu yang tidak dohir ya. Itu di kebalikan didul dohir. Didul dohir satu itu. Terus kemudian yang kedua, makna istilah dari bernikah batin itu nikah bighairi waliyin wa syahidin. Oh, sah enggak itu secara fikih? Yo jelas tidak sah. 4 imam madhab tidak membenarkan tentang nikah tanpa saksi, tanpa wali. Rasulullah sendiri juga mengatakan, la nikah illa bi wali. Yang tidak sah nikah itu jika tanpa ada wali. Nah, memang ada seorang ahli fikih, ya, tapi jangan jadi viral, tidak boleh viralkan ya? Ya, jangan dipraktekkan, maksudnya begitu. Yang dipraktekkan ini ya. Yang dipraktekkan memang ada yang membolehkan seperti itu, tapi ini ditentang oleh jumhurul ulama pendapat seperti itu. Karena terlalu berbahaya. Karena terlalu berbahaya, posisinya seperti tadi. Akhirnya dipilihlah santri-santri yang jadi orang yang otak-otaknya kotor, santri yang otaknya kotor, pengen ke sana itu. Nah, iya, yang punya jamaah dan sebagainya. Wah, ini. Nah, tapi jika kita kritik ke film itu, salah satunya yaitu karena dia sebagai walid itu dia per anak-anaknya, jadi kamu nikah dengan saya. Berarti nikah batin hanya pakai kebatinan, di batin saja. Ya, tidak. Nggak sampai hubungan badan. Tidak. Berarti itu nikah dohir ya? Iya. Nikah batin itu hanya istilah saja. Soal setelah selesai, ya saya bersedia misalnya begitu ya. Misalnya begitu. Ya proses selanjutnya seperti suami istri itu hanya istilah saja itu. Nah, jadi begitu. Tapi saya melihat fenomena film bid'ahnya Walid ini tidak semua negatif kok. Gitu ya. Banyak pelajaran penting bagi kita. Makanya kita menanggapi film bid'ahnya Walid ini jangan berlebihan. Harus proporsional. Harus proporsional dan harus jujur gitu. Iya betul. Ini dianggap saja sebagai kritik bagi kita mungkin ya. Bagi kita bagaimana cara pembinaan di tengah-tengah masyarakat.
Nah, terus kemudian juga perlu dipahamkan di masyarakat apa makna thariqah itu sebenarnya. Nah, supaya masyarakat ini tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang ya itu tadi tuh. Mutasawuf tadi. Ya mutasawuf tadi itu. Gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Yai, kita lanjutkan setelah pembahasan ini, tapi ingat pemirsa, Ya. tonton kami juga selain lewat media pesawat televisi, kita juga punya medsos NTV ya, yaitu IG-nya NTV Official ID, TikTok-nya yaitu Nasional Televisi. Baik, kita lanjutkan pemirsa setelah yang satu yang lewat ini. Pemirsa, semakin seru. Pembahasannya ini menarik karena nggak pernah habisnya. Karena apa kok nggak ada habisnya? Karena yang dibahas ada sosok wanita. Memang wanita itu membuat dunia ini ramai. Dulu mungkin kalau nggak ada wanita ya dunia ini sepi ya. Hanya Mbah Nabi Adam tok. Karena ada wanita jadinya ramai. Maka supaya rumah kalian lebih ramai maka tambahlah wanita. Saya nggak nyarankan loh tuh Yai. Baik Yai, lebih menarik tadi Yai tadi sudah memberi tentang pancingan berupa pembahasan thariqah. Ya. Ini ada pertanyaan mungkin apa sih thariqah? Ya. Bagaimana sih guru thariqah yang ciri-ciri guru thariqah yang benar, yang memang apa ya? Ada gurunya atau mungkin thariqah yang ngarang sendiri? Ya. Dan gimana ciri-ciri apa orang itu benar-benar tasawuf? Ya. Apakah ada orang yang meskipun bertasawuf itu istrinya banyak? Ya. Apakah ada yang tidak bersih sama sekali atau hanya standar-standar? Ya. Monggo diberi gambaran ya. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik ini dan perlu kita juga viralkan di tengah-tengah masyarakat tentang pemaknaan thariqah. Tapi sebelum kita membahas thariqah secara substansif ya, kita bayangkan dulu kehidupan Rasulullah SAW. Sulit. Kita bayangkan aja dulu. Ya, semampunya. Kita bayangkan dulu semampunya. Karena kenapa kok kita kembali kepada Rasulullah? Karena memang semua thariqah itu mengaku sanadnya sampai Rasulullah. Mengaku sanad sampai Rasulullah. Walaupun kemudian ada istilah yang mu'tabarah, ada yang ghairu mu'tabarah. Ada yang otentik, ada yang tidak otentik, rancu. Ya, seperti itu. Ada yang rancu, penuh kerancuan. Saya bayangkan saya membaca di riwayat-riwayat hadis, baik itu di Bukhari, di Sunan Tirmidzi dan sebagainya. Saya bayangkan kehidupan Rasulullah seperti pesantren itu loh ya. Seperti dunia pesantren, banyak santri yang ngaji gitu. Banyak santri yang ngaji, laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Laki-laki dan perempuan semuanya ngaji. Nah, itu. Santrinya Rasulullah tuh ya bermacam-macam ya begitu. Ahlus sufah itu ya? Ya itu masuk ahlus sufah itu, bukan hanya ahlus sufah. Masyarakat Madinah pada waktu itu juga ketemu di pasar langsung ngaji di situ. Iya, jadi Rasulullah itu tidak jalan-jalan terus. Rasulullah juga ngaji, ngajar dan sebagainya. Di antara mereka juga ada para wanita-wanitanya. Kebanyakan para wanita-wanita itu seperti wanita Ansor namanya Asma bin siapa itu ya, namanya Asma. Seorang Asma ini yang mempelopori, yang pernah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk bisa melihat wajah Rasulullah ketika ngajar. Karena memang ketika ngajar itu kalau nggak lihat wajahnya kan nggak marem gitu. Kurang. Nah kemudian Asma ini berani menyampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, iya kalau ngaji itu kita itu bisa lihat wajah panjenengan ya begitu. Bisa melihat wajah panjenengan. Nah akhirnya dari situ diperbolehkan. Makanya kalau ada orang yang kesufian nggak mau ngajar di depan perempuan gitu ya, itu sebenarnya ya boleh-boleh saja dia berpendapat seperti itu. Tapi kalau mengharamkan ya jangan dulu karena ada dasarnya itu. Makanya kemudian sampai
keluar hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilm sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Di situ ada istilah man salaka tariqan. Nah gitu ya. Barang siapa yang suluk itu apa? Suluk berjalan. Orang yang salak bersuluk berjalan, tariqan menyusuri, berjalan menyusuri tariqan jalan-jalan. Yaltamisu bihi ilm, yang mana di sana itu ada tujuan untuk mencari ilmu. Bukan jalan-jalan Bukan ngobrol. jalan-jalan ngobrol, bukan jalan-jalan Healing. healing. Yaltamisu bil ilmi yang penting. Yaltamisu bil ilmi yang paling penting. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Dari sini sudah jelas sekali Rasulullah menggunakan istilah salik. Istilah suluk, istilah salik gitu ya sebagainya. Terus kemudian tariqah itu sendiri. Nah, terus kemudian thariqah yang beraneka macam itu seperti bagaimana? Ada Syadziliyah, Tijaniyah dan sebagainya. Ada Satariyah, ada Rifaiyah, ada macam-macam ya. Ada Khalidiyah, ada Naqsabandiyah, ada Al-Qadiriyah, ada Qadiriyah wan Naqsabandiyah dan seterusnya. Kalau dalam NU itu ada Matan. Majelis Ahli Thariqah Mahasiswa. Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah An-Nahdiyah. Jadi kurang lebih ada sekitar 42 Jam'iyah Thariqah yang tergabung di dalam Jatman itu sendiri. Nah, makanya perlu kita pahami bahwa thariqah itu ada dua ya. Thariqah ada dua. Yang pertama adalah thariqah likasrati dzikri. Thariqah yang pertama adalah thariqah untuk memperbanyak zikir. Perbanyak zikir bagaimana? Perbanyak zikir itu misalnya, kamu sehari baca Allah 10.000 kali. Kamu baca astagfirullah 5.000 kali. Kamu baca sholawat 10.000. Nah, yang seperti ini harus ada bimbingan mursyid. Wah, sedap Walid. Nah, sedap. Ini harus ada bimbingan. Walid, saya iya, harus ada bimbingan. Karena apa? Sudah mengandung 5.000 tadi. 10.000. Sudah mengandung kaifiyah. Lain dengan ijazatul am, seperti ijazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu seperti dalam Al-Quran kita memperbanyak baqiyatus sholihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar dan sebagainya. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah dan sebagainya. Kalau hal seperti ini kan Rasulullah tidak menyebutkan jumlah. Tapi kalau sudah menyebutkan jumlah, ini berarti sudah nisbat. Hubungannya dosis. Iya, ini sudah nisbat berarti. Kalau sudah nisbat berarti kaitannya ada sanad. Nah, sanad ya. Berarti iya. Makanya di sini butuh mursyid, butuh guru pembimbing. Nah ini, kalau kaitannya, makanya kalau kita mau mengamalkan suatu ijazah, sebaiknya sowan dulu ke kiai. Gak boleh ngarang thariqah sendiri. Gak boleh. Baca-baca buku terus mendirikan thariqah sendiri. Oh, gak boleh. Jadi dasarnya apa? Jadi walid. Gitu. Nah, jadi walid itu nanti itu. Nanti jadi walid kalau seperti itu. Iya. Tapi memang realitanya banyak di tengah masyarakat yang seperti itu. Lama nggak kelihatan di masyarakat, tahu-tahu datang. Saya baru saja mengembara. Bertemu dengan ini. Bertemu dengan Nabi Khidir, bertemu dengan Nabi Khidir, bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya menerima ijazah ini. Mari kita bersama-sama mengamalkan ini untuk jalan menuju surga. Nah, biasanya seperti itu. Iya. Dia selalu berbicara tentang, ini adalah ya boleh-boleh saja ijtihadmu seperti itu. Tapi sanadnya bagaimana? Oh itu ya. Sanadnya bagaimana? Sanadnya dari mana? Kamu dapat ini dari mana? Saya bertemu dengan Nabi Khidir. Dalam apa mimpi. bisa percaya? Tidak boleh dalam mimpi. Hah? Tidak boleh dalam mimpi. Ya boleh saja dalam mimpi. Tapi nggak boleh membuat thariqah sendiri. Tidak boleh membuat thariqah sendiri. Kalaupun toh boleh, ya itu berarti ghairul mutabarah gitu saja. Iya. Karena apa? Sanadnya terputus kan? Iya. Sanadnya terputus. Tidak boleh seperti itu. Nah, gitu. Jadi yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua adalah menjalani apa saja aktivitas kehidupan kita sehari itu juga ada thariqah. Contoh thariqah. Ya, thariqah jadi petani. Thariqahnya seperti apa? Thariqahnya
Thariqahnya ya dia bangun pagi, bangun pagi berangkat ke sawah dengan baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Terus kemudian pulang sebelum zuhur, kemudian sholat zuhur. Begitu Ya begitu tak saja. Itu adalah thariqah. Terutama sebagai seorang guru. Guru tuh Masya Allah. Saya pernah dapat cerita dari Gus Gofur. Gus Gofur itu pernah cerita, abah niku nate disewani seorang guru. Seorang guru datang ke abah dan ke abah niku nyuwun baiat, minta baiat. Sama abah malah diseneni. Malah diseneni. Kamu tuh ndak usah ikut baiat, kowe dadi guru kuwi lho. Wis thariqah ndi sing luwih mulya karo thariqah guruku. Ndak ada yang lebih mulia dari thariqahnya guru. Karena apa? Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mu'alliman supaya menjadi guru. Nah, jadi begitu. Oke. Kita lanjutkan, semakin seru ini ya. Tapi kita lanjutkan yang setelah yang satu ini. Baik pemirsa, semakin seru lagi, tapi ini kalau nggak dibahas bisa berhari-hari ini. Kalau sudah ngobrolin ilmu ini sudah lupa apa-apa ya. Karena sudah nikmat sekali, nggak tahu waktunya kayak apa ini ya. Karena sudah nikmat, kalau obrolan nggak nikmat nggak kerasan. Ya, pemirsa, kita lanjutkan tadi pembahasannya tentang thariqah mengajar. Tolong jawabannya simpel ya. Berarti ketika kita jadi guru sudah termasuk thariqah ya? Ya. Berarti dia juga punya guru lagi. Ya. Kalau dia nggak punya guru tapi menjadi guru. Nah, karena membaca. Kalau sudah seperti ini ya, julusun indan nas murabbiyan lahum. Ini juga sebagai thariqah. Nah, itu. Julusun indan nas murabbiyan lahum, mengajar masyarakat ini sebagai thariqah. Seorang petani ketika dia thariqahnya thariqah pertanian, maka dia diwajibkan untuk menuntut ilmu yang ada kaitannya langsung dengan apa yang ia geluti, yaitu pertaniannya, tentang halal haramnya. Kalau dia pedagang, dia juga harus itu, supaya bagaimana dia tidak terjebak dengan permainan timbangan, ukuran, dan sebagainya. Dan seterusnya. Kalau dia seorang karyawan, bagaimana? Nah ini makanya dia tetap harus mencari seorang guru. Mencari seorang guru sebagai tambatan jiwa, sebagai tambatan rohani dalam rangka menyelamatkan proses perjalanan dia sebagai seorang karyawan, sebagai seorang guru, sebagai seorang petani, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang nelayan dan sebagainya. Itu suluk dalam bidangnya masing-masing. Suluk dalam bidangnya masing-masing. Suluk artinya menjalani kehidupan ini. Menjalani kehidupannya itu. Itu secara umum berarti. Ya. Kalau khas dibahas tertentu lagi ya. Ya, tertentu lagi. Yai, adakah jawab simpel Yai, adakah seorang mursyid atau dulu aulia besar itu yang istrinya banyak? Seperti yang ditolong ada ya? Ya, memang ada. Yang enggak istri pun ada. Yang tidak beristri pun juga ada. Yang standar hanya sepasang kekasih juga ya, ada. Semuanya ada. Begitu semuanya sudah ada contohnya. Nah, tergantung kita mau belajar atau tidak itu ya. Tergantung kita mau belajar apa tidak. Ketika kita ada istrinya banyak, kenapa istrinya banyak? Oh, jangan memandang istri banyaknya saja. Nah ini. Jangan memandang istrinya banyak saja. Yang tadi itu gitu. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa seorang salik itu, apalagi wasil, kan ada tingkatnya ya. Orang menuju kepada Allah itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama al-wasil, yang kedua ada as-salik, yang ketiga an-naqis. Apa al-wasil? Al-wasil adalah orang yang sudah mencapai wusul ilallah, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatannya udah tingkatan mursyid ini sudah. Nah, ini kita bisa nggak mencari mursyid yang betul-betul wasil ilallah kira-kira? Perlu istikharah ya? Perlu istikharah atau? Kalau dalam istilahnya taklim wajib. Wajib ya. Seorang santri, seorang calon salik itu wajib menyeleksi guru siapa yang hendak dia. Guru batin. Ya, termasuk guru batin. Guru batin wajib menyeleksi baik guru zahir maupun guru batin. Ilmunya sesuai apa tidak. Nah, gitu ya. Kalau tadi yang salik tadi ya, ya kita ini. Nah, yang kemudian yang kedua itu salik. Salik itu ya orang yang sedang murid-murid nah. Orang yang sedang menjalani
menjalani proses itu. Yang ketiga Nah, an-naqis. yang ketiga an-naqis itu masyarakat awam kebanyakan. Orang yang kurang artinya. Nah, yang kurang. Atau orang yang sakit. Orang yang sakit. Ya seperti itulah istilahnya. Terima kasih Yai. Iya. Ini ada pertanyaan dari Instagramer, dari jamaah Instagram. Oh gitu ya. Berarti sudah mulai menarik gitu. Iya. Ini sandal jepit berarti belum jelas ini laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan mungkin itu sedang kagum sama kita. Gantengan jenengan ini. Tat, coba beri contoh pendekatan pendidikan agama yang dapat dioptimalkan untuk membekali masyarakat dalam menghadapi fenomenal spiritual yang menyesatkan. Nah. Apa ini yang perlu di Ya terima kasih Kang apa Mbak sandal itu ya? jepit? Kang apa Mbak itu kira-kira itu ya? Kang atau Mbak sandal jepit ini pertanyaan yang sangat menarik itu ya. Bagaimana mengoptimalkan pendidikan agama di tengah-tengah masyarakat itu ya? Supaya tidak tersesat. Supaya tidak tersesat. Ya sulit sekali gitu ya. Nah, karena memang fenomena masyarakat itu masing-masing tidak sama. Yang terpenting ada di tengah-tengah masyarakat itu, sebagaimana apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW adalah bagaimana masyarakat itu tidak jauh dari ulama itu. Itu dah. Tidak jauh dari ulama, hadir di majelis-majelis ulama, mengikuti taklim-taklimnya ulama, mendengarkan dawuh-dawuhnya ulama, itu saja yang terpenting. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, nanti ulama lah yang akan menunjukkan kepada mereka masyarakat itu supaya dalam proses supaya untuk menyaring mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lurus, mana yang bengkok dan seterusnya, mana yang berada di jalan Allah dan mana yang sesat dan seterusnya. Nah, jadi optimalisasi pendidikan agama di tengah-tengah masyarakat itu ya harus seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu adalah pakai akal sehat. Dinalar. Pakai akal sehat sendiri. Pakai akal sehat dan hati nurani. Kalau seandainya bertentangan dengan akal sehat, ya tapi jangan langsung dibicarakan, sebaiknya bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya-tanya dulu, rajin-rajinlah bertanya-tanya di tengah masyarakat itu. Nah, kan sekarang itu kan begini di fenomena di tengah masyarakat itu. Jarang memiliki keberanian untuk bertanya kepada seorang ulama, kepada seorang kiai. Padahal ulama atau kiai itu sangat senang apabila mendapatkan pertanyaan. Contoh seperti ini. Mendapatkan pertanyaan itu sangat senang. Bukan dianggap sebagai wah cerewet, bukan begitu. Akan takon. Rungokne wis apa lah. Dari sini ini fenomena menghadapi fenomena spiritual. Hari ini spiritual yang menyesatkan banyak enggak ya? Wah, hari ini ya banyak. Nah, ini terus kita harus bagaimana menghadapi banyak yang ngaji ya? Ngaji kepada kiai, kepada ulama yang sokeh lah, ulama yang ulamaul khair lah, ulamaul khair. Bagaimana kita mengukur ulamaul khair gitu? Nah, ya gunakan akal sehat tadi. Kalau sekarang banyak orang yang akalnya kurang sehat, banyak omong ya. Ya akhirnya daurah, orang nggak selesai. Iya itu bulet dok, geger nggak selesai. Pertanyaan kedua ya. Dari Zainal Alvaro, laki-laki ini ya. Kalau ini laki-laki. Ini kayaknya pengamat spiritual. Iya. Gus, mohon beri solusi jangka panjang. Berarti sampai kiamat kayaknya ini. Iya. Untuk membangun kesadaran spiritual yang autentik dan menjauhkan masyarakat dari tipuan tokoh palsu. Suwun. Wah, ini pertanyaan yang sangat sulit. Karena sebuah sistem. Kalau kita membangun itu, membangun sebuah sistem berarti. Autentik tadi loh ya, autentik tadi loh sama Raya Rancu tadi loh. Ya sekarang pas tadi. Sekarang kalau kita bicara autentikisasi ya. Kalau kita autentikisasi itu adalah sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni, kitabullah wa sunnah Rasul. Sesuai dengan Quran enggak? Sesuai dengan hadis apa enggak? Nah, seperti itu. Kalau sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, ya tentu dilakukan keautentikasikannya kan begitu. Nah, kalau membangun jangka panjang, ya sistem pendidikan yang ada itu. Sistem pendidikan, karena pendidikan itu tidak bisa seperti kita balik tangan.
Karena pendidikan itu proses memanusiakan manusia. Proses memanusiakan manusia itu butuh proses yang sangat panjang. Tahapannya panjang. Tahapannya panjang. Nggak cukup hanya video potongan terus selesai itu ya? Nggak cukup, apalagi zaman belajar di YouTube, Video di potongan. Instagram potongan, partisi video itu ya jelas tidak akan mampu. Akhirnya terus menafsiri sendiri ya? Akhirnya akan seperti 3 orang buta yang hendak mengenali seekor gajah. Maksudnya gimana ini? Ada 3 orang buta yang berdebat tentang bentuk gajah. Nah, yang satu memegang telinganya, yang satu memegang kakinya, yang satu memegang buntutnya, ekornya. Engkel-engkelan. Bagaimana gajah itu? Wah, gajah itu tipis, kopat-kapit. Nah, itu selalu bergerak. Nah, itu tipis. Salah itu. Salah, yang namanya gajah itu ya seperti bambu, bulat, panjang. Wah, itu. Salah lagi. Gajah itu apa tuh? Gajah itu ya ujungnya berambut, ada rambutnya tapi sedikit. Ini pikiran saya kayak ini pikiran saya agak enak ini. Tapi memang ada kisah itu ya? Iya, memang ada kisah. Dan itu fenomena terjadi di masyarakat kita seperti itu. Padahal dia buta tapi sok tahu kan dia. Sok tahu. Sama, kita tuh sama-sama buta dengan Rasulullah SAW. Kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sebagai sumber daripada agama itu sendiri. Jadi, ininya tapi kira-kira. Kita merasa paling benar sendiri. Iya. Nah, itu. Berarti kita kalau membaca hadis berarti kira-kira, hanya kira-kira. Kira-kira saja. Makanya butuh ahli tafsir berarti. Iya, makanya tadi kalau proses jangka panjang ya pendidikan itu tadi. Dekat dengan ulama. Dekatkan dengan ulama, galakkan untuk tolabul ilmi, itu saja yang paling penting. Karena kalau masyarakat ini sudah mengagungkan ilmu, pasti nanti akan spiritualitas itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena spiritualitas itu tidak bisa digawe-gawe. Spiritualitas itu timbul dari sang pertama ada nurun ilahin, cahaya ilahi. Terus yang kedua dari amal soleh dan ubudiyah yang benar yang kita laksanakan. Nah, semoga bisa puas kepada Mas Alvaro tadi ya. Sandal jepit. Iya, sandal jepit semua juga. Ya. Terus yang tadi yang terakhir ini juga Mas Alvaro tentang pendidikan supaya tidak tertipu oleh tokoh-tokoh palsu. Ya, makanya kalau dari saya gini Mas Zainal, supaya kita tidak tertipu oleh tokoh palsu ya jangan ngaji di media sosial tok ya. Terus cari seperti kisahnya Asama Al-Farisi dalam mencari Rasulullah itu ya. Betul. Itu saya pernah membaca kisahnya itu. Ya, betul. Dari seorang penjaga api abadi Persia sampai rela menjadikan dirinya sebagai budak hanya pengen ketemu Rasulullah. Iya. Tapi tujuannya memang benar-benar mencari Rasulullah. Iya. Itu kayaknya sudah selesai nih. Sudah selesai ya. Tapi padahal masih banyak. Iya. Banyak yang ingin dibahas tentang nikah banyak itu loh. Iya. Terima kasih. Pemirsa, sebenarnya kita masih banyak yang ingin dibahas, tapi karena waktu yang terbatas, supaya tidak terlalu bertele-tele kemana-mana, yang penting menghadapi fenomena orang yang bermutasawuf tadi, yang macak sufi, atau orang yang menempuh jalan tanpa seorang guru, ya, salik tanpa seorang guru, atau berkedok ulama hanya modus ingin syahwat dunia saja. Walaupun tidak memungkiri semua manusia ini juga dibekali syahwat, tergantung cara mengendalikan masing-masing bagaimana. Tidak memungkiri kita semuanya masih ada potensi-potensi untuk menuju ke sana. Maka mari kita bentengi diri kita dengan saran dari Yai Irham tadi, yaitu ngaji, galakkan pengajian, dekat sama ulama akhir zaman yang benar-benar ulama yang masih memegang sunnah-sunnah Rasulullah, adab-adab Rasulullah, dan lain sebagainya. Nggak usah muluk-muluk kita dalam berpendidikan, jalani hidup sehari-hari dengan nyaman, dengan penuh ilmu, adab, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada pemirsa, terima kasih semuanya yang mendukung kami, terima kasih pada MDSRA Banyuwangi, kepada Dai Muda Banyuwangi. Kami sebagai host dan narasumber serta kru yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.